Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali di kelas Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini dari kitab Hosea, mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita minta urapan Tuhan itu turun atas kita semua. Mari kita sembah Dia. Korea watashiki kakaria watashande. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Korea watashanda kara watashikiko. Kiara la 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 watashikika. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh Tuhan merasa Engkau dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam yang begitu indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua Tuhan apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami hanya bisa say thank you Jesus, thank you. Terima kasih Bapa. Bapa, jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami Tuhan mau terus diperbaharui, kami mau terus diubahkan, dan kami mau Tuhan membuka hati kami untuk siap belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya setiap apa yang kami pelajari Tuhan tidak akan berlalu atau tidak akan cuman begitu-begitu saja Tuhan, tetapi kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa Tuhan semakin intim, semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Urapi hamba juga Tuhan yang gak ada apa-apanya tanpa urapan-Mu Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba itu semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, marifat yang baru Tuhan, yang diperbaharui dari hari ke hari Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama yang siap belajar, katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Hosea 4. Dan ini ayat di mana kita akan belajar bagaimana menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Nah, kita akan baca sama-sama dari ayat ke ayat. Nanti di tengah-tengahnya saya akan sedikit menerangkan apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Kita mulai dari ayat yang pertama. Hosea 4 ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita sampai ayat yang ketiga. Pasal ini dibuka dengan bagian sangat rinci yang membahas mengenai dosa dari bangsa Israel yang berakar pada tidak adanya pengenalan akan Allah atau firman-Nya. Dan kita lihat bahwa kejahatan, kekerasan sudah mencapai pada titik puncaknya. Bahkan dikatakan bahwa penumpahan darah demi penumpahan darah. Berarti pembunuhan demi pembunuhan. Mereka saling membunuh, saling melakukan kejahatan satu dengan lainnya. Sehingga ketakutan, kesedihan, kengerian sudah sangat merajalela di seluruh negeri itu. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa jika suatu bangsa yang tidak mengakui Allah dan firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan sehari-hari umatnya, maka tindak kekerasan atau kejahatan itu selalu akan menyusul di dalam negeri tersebut. Mereka akan saling melakukan kejahatan dan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, dan itu akan selalu akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Di ayat 4 dikatakan, hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu
hai imam, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mari kita sama-sama garis bawahi bahwa umat Tuhan akan binasa karena tidak ada pengenalan akan Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang sangat penting di ayat yang 6 yang harus kita ketahui bahwa jangan sampai umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah, bahkan karena menolak pengenalan akan Allah. Dilanjutkan di ayat 6, maka aku, yaitu Allah Bapa sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, akan menolak engkau menjadi imamku. Oleh karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menolak kita, apa jadinya hidup kita ini? Bahkan dikatakan Tuhan akan melupakan anak-anak kita. Berarti apa? Nggak cuman generasi kita saja, itu akan berdampak kepada keturunan kita. Pada saat ketidakadaan pengenalan akan pribadi Allah sendiri, maka itu sedang terjadi penghancuran di dalam umat Tuhan. Tetapi bukan karena pengenalan itu tidak tersedia, bukan karena pengenalan itu tidak ada, tetapi pada saat itu, kejadian itu, umat Tuhan sendiri yang dengan sengaja atau dengan sadar menolak kebenaran yang diberikan oleh Allah melalui para imam dan para nabinya. Dan di ayat yang 5 bahkan dikatakan bahwa para imam dan para nabi itu yang akan tergelincir, jatuh sehingga murka Allah itu turun atas mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, enggak cuma saat itu saja ternyata terjadi bahwa mereka menolak pengenalan akan Tuhan, mereka menolak pengajaran imam-imam dan para nabi, dan bahkan para nabi dan imam itu sendiri pun terjatuh di dalamnya. Padahal mereka itu sebenarnya yang harus mengajar, yang harus memberitakan firman, dan bahkan mereka sendiri yang harus melakukan dengan taat dan setia, dan itu akan menjadi murka Allah. Bahkan pada zaman saat ini, pada zaman kondisi kita saat ini, sekarang ini di gereja Tuhan, itu juga sedang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka itu tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka itu menolak karena dengan cara mereka itu lebih menyukai kehidupan dunia dan kehidupan akan kesenangan pribadi dan dosa. Nah, di ayat 7 dikatakan, maka bertambah banyak mereka, makin berdosalah mereka kepadaku, dan kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ini kita juga perlu garis bawahi bahwa kalau Tuhan memuliakan kita, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehidupan kita yang hebat, tetapi itu semua karena Tuhan. Pada saat kita sudah hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sendiri, Allah Bapa kita sendiri yang akan menukar apa yang kita telah nikmati, apa yang kita dapatkan itu menjadi sebuah kehinaan. Dan di ayat 8 dikatakan mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ayat 9 dikatakan maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan memakan tetapi mereka tidak akan menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata pada saat saya mempelajari ini di ayat yang ke-11, kalau kita buka di dalam versi Inggrisnya di dalam Alkitab berbahasa Inggris di King James Version, di sana dituliskan bukan anggur dan air anggur karena anggur itu bisa identik dengan buah anggur. Tetapi ternyata disebutkan wine and new wine. Jadi kalau kita terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari itu adalah anggur lama dan anggur baru. Nah, kita lanjutkan di ayat 12 bahwa umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya sebab roh persinahan menyesatkan mereka dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ini? Ternyata yang dimaksudkan dengan anggur yang baru dan anggur yang lama itu akan membinasakan mereka adalah hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang membuat mereka itu kehilangan daya pikir, yang menghilangkan kesadaran mereka, itu bisa merusak akal sehat dan menjauhkan dari pengenalan akan Allah. Kita yang sudah kenal Allah, kita sudah yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat kita kehilangan pikiran sehat kita, maka kehidupan kita itu juga bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan di sini yang dimaksudkan adalah hal-hal yang memabukkan itu adalah roh perzinahan, roh percabulan, sundal. Dan itu akan menyesatkan dan membuat kita meninggalkan Allah serta firman-Nya. Padahal kita tahu bagaimana Allah membenci perzinahan dan itu ada di dalam 10 perintah Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah kehilangan akal sehat kita, apa yang kita kenal, apa yang kita sudah tahu itu akan kita lupakan. Nah, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-13. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah dan menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari ayat-ayat ini? Para imam menggunakan bahasa yang sangat rohani, sangat yang religius, yang dapat menipu mungkin umat Tuhan, yang dapat menipu banyak jemaat atau yang menipu para pengikutnya yang diajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat para imam itu membalikkan diri dari penyembahan yang seharusnya kepada Allah, tetapi mereka sudah tidak hidup kudus lagi dan suci di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa kenal itu dengan guru-guru palsu. Kita bisa bisa temu itu sebenarnya di saat ini juga banyak yang terjadi. Dan mereka itu sebenarnya mempergunakan bahasa Alkitab, bahkan mereka itu tahu benar kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi apa yang mereka ajarkan itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan tidak alkitabiah. Dan mereka itu kadang-kadang menggunakan ayat-ayat, tetapi mereka akan menambahkan atau mengurangi dari ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini kita juga harus bijak di dalam kita mendengar atau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita harus benar-benar peka
peka, kita harus tahu kebenaran firman dan kita harus teliti. Apakah yang diajarkan dan diberitakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan kita harus mengevaluasi apakah itu benar-benar tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu pentingnya pada saat ini semua umat Tuhan, semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan itu mempunyai pengenalan akan firman Tuhan. Itu pentingnya kita saat ini sama-sama belajar di dalam Bible Study Online ini. Karena firman Tuhan seperti yang tadi saya katakan tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi, apalagi diplesetkan. Ya Bapak Ibu ya. Di ayat selanjutnya di ayat 16 dikatakan sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka sebab domba di tanah lapang, seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-hala. Biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya. Dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Sebagai penutup, bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat dikasihi dan sangat dipilih oleh Tuhan. Tetapi justru bangsa yang sangat dikasihi dan bangsa yang sangat dipilih ini yang benar-benar ada di hatinya Tuhan, itu justru sangat mengecewakan. Karena apa? Karena sengaja mereka menolak Allah dan bahkan mereka berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Jadi Bapak Ibu, perlu kita pelajarin bersama-sama pada hari ini bahwa kalau Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap belajar untuk setia. Karena Tuhan kita itu setia. Jangan sekali-kali kita mengecewakan Dia dengan mempunyai atau menyelewengkan diri kita, kasih kita, perhatian kita dengan ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain kita nggak usah benar-benar menyembah patung atau menyembah Allah yang dalam tanda kutip yang disembah oleh yang lain. Tetapi kadang-kadang kita bisa memprioritaskan hal yang lebih tinggi daripada Tuhan. Itu sudah menjadi ilah lain di dalam kehidupan kita. Mungkin hobi kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri atau suami kita, atau mungkin pekerjaan kita. Jikalau itu lebih tinggi prioritasnya dibanding Tuhan, maka itu sudah menyimpang atau kita sudah berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Apakah Tuhan bisa mengampuni? Apakah Tuhan bisa memulihkan? Tentu saja. Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang maha penuh dengan kasih. Pada saat kita bertobat dan berbalik, pada saat kita mengakui semua kesalahan kita dan kita benar-benar memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Dan yang kedua, jangan sampai kita tidak mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita harus belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus ngerti banget apa itu yang disukai oleh Tuhan, apa yang berkenan, dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dua hal itu, jikalau hati kita benar-benar fokus sama Tuhan dan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kasih Tuhan, fokus Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan perkenanan Tuhan pasti akan turun untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas pembelajaran kami hari ini. Kami tahu ini semuanya itu karena Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berikan kami hikmat, marifat yang daripadamu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kepada kami, menasehati kami jikalau hidup kami mungkin sudah menyimpang. Kami mau Tuhan terus ditambah-tambahkan roh pengenalan akan Engkau, supaya tidak ada sedikit pun orang atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang dapat menyesatkan kami. Kami cuma mau fokus akan Engkau. Kami cuma mau fokus akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan sebagai penolong yang setia dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami dapat mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa biarlah setiap firman yang tabur ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah kami rindu untuk menerima berkat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.